Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan belajar tema keluargaku tentang profesi dokter. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang masalah profesi polisi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema tentang profesi dokter. Nah, silakan anak-anak ibu simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Teman-teman, hari ini kita jumpa lagi dan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang tema profesi dengan subtema profesi dokter. Teman-teman, ada yang punya cita-cita mau menjadi dokter? Oh, banyak. Iya, dokter itu pekerjaan yang sangat mulia teman-teman, karena suka membantu orang yang sakit. Baiklah teman-teman, yuk kita mulai belajar dan mengenal apa itu dokter. Teman-teman tahu apa itu dokter? Iya, dokter itu adalah orang yang ahli dalam bidang penyakit dan pengobatannya. Untuk menjadi dokter harus lulus sekolah kedokteran. Makanya kalau teman-teman mau jadi dokter harus rajin belajar biar nanti bisa lulus kedokteran. Teman-teman, dokter itu ternyata banyak dan bermacam-macam. Ada dokter anak, dokter gigi, dokter bedah, dokter mata, dokter umum, dokter jiwa, dan yang lainnya. Ada dokter spesialis juga teman-teman. Nah teman-teman mau jadi dokter apa? Kalau ingin membantu orang menyembuhkan sakit gigi dan ahli di bidang gigi, teman-teman bisa jadi dokter gigi. Kalau teman-teman suka membantu orang untuk bisa menyembuhkan mata, telinga, teman-teman bisa memilih menjadi dokter THT. Kalau teman-teman suka merawat hewan dan agar bisa mengobati berbagai macam penyakit hewan, teman-teman bisa menjadi dokter hewan. Atau kalau suka sama anak-anak, nah kalian bisa menjadi dokter anak. Tapi kalau kalian ingin bisa mengobati berbagai macam penyakit yang biasa-biasa, membantu kebanyakan orang, kalian bisa menjadi dokter umum teman-teman. Nah, teman-teman tahu kalau dokter itu bekerjanya di mana? Iya, dokter itu bekerjanya di rumah sakit, juga di puskesmas, juga bisa melakukan praktek mandiri teman-teman di rumah. Misalnya kalau kalian jadi dokter bisa membuka praktek di rumah. Nah, terus apa dong tugasnya dokter? Tugasnya dokter adalah memeriksa, mengobati, dan mencegah berbagai macam timbulnya penyakit dari pasien. Juga memberikan konsultasi. Apa itu konsultasi? Konsultasi itu tanya jawab teman-teman terhadap berbagai macam penyakit. Kalau teman-teman sakit kan pergi ke dokter, sama dokter diperiksa. Setelah diperiksa dikasih obat dan alhamdulillah terus menjadi sembuh. Nah, itulah tugas dokter. Nah, dokter itu dalam bekerja pasti membutuhkan perlengkapan atau peralatan. Nah,
Siapa yang tahu apa perlengkapan dokter? Saya. Kalian tahu apa perlengkapan atau peralatan yang biasa dipakai dokter untuk memeriksa atau mengobati pasiennya? Iya. Yang pertama ada yang namanya stetoskop, teman-teman. Nah, stetoskop ini digunakan untuk mendengarkan suara yang di dalam tubuh, misalnya suara detak jantung, suara paru-paru, dan yang lainnya. Kalian pernah kan dicek? Dut, dut, begitu kan? Nah, terus apalagi peralatannya? Ya, yang kedua ada yang namanya termometer, teman-teman. Termometer ini digunakan oleh dokter untuk mengukur suhu tubuh, apa suhunya panas atau dingin dan yang lainnya. Sekarang ini kan kalian sering dicek tuh suhunya kalau kemana-mana karena takutnya kena COVID, teman-teman, ya enggak? Nah, termometer ini ada yang digital loh, teman-teman, ada yang biasa. Terus yang ketiga ada yang namanya tensimeter. Apa itu tensimeter? Tensimeter itu alat yang digunakan untuk mengecek tekanan darah. Kalian pernah kan dicek darahnya seperti ini? Dicek tekanan darahnya? Iya, tekanan darahnya itu tinggi apa rendah, kan begitu? Apa normal? Kalau orang sehat pasti normal. Terus pernah nggak kalian misalnya ketika diperiksa dokter matanya itu disinari begitu, dicek seperti pakai senter? Iya, pernah ya. Itu namanya penlex atau senter medis, teman-teman. Digunakan untuk mengecek telinga, mata, hidung pakai sinar seperti senter. Terus ada lagi yang namanya otoskop. Nah, otoskop ini alat yang digunakan untuk memeriksa saluran telinga. Ini saluran telinganya kena infeksi atau tidak, dan seterusnya. Biasanya dipakai oleh dokter THT, teman-teman. Nah, terus ada juga timbangan badan. Nah, kalau kalian periksa kan biasanya ditimbang nih berat badannya. Nah, timbangan ini digunakan untuk mengukur berat badan daripada orang yang sakit, teman-teman. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Kalau sekarang ini dokter-dokter biasanya bajunya tidak lagi kayak dulu, teman-teman. Sekarang karena musim COVID, nah dokter-dokter itu pakai yang namanya baju APD, alat pelindung diri, biar mereka tidak terinfeksi atau tertular dari virus corona, teman-teman. Nah, ada lagi juga obat-obatan. Tentu ya, teman-teman, kalau dokter setelah diperiksa terus kita dikasih obat. Nah, obat-obatan ini gunanya tentu untuk mengobati penyakit yang ada dalam tubuh kita sehingga menjadi sehat kembali. Iya, pinter. Baiklah, teman-teman. Terus kalau dokter juga biasanya bekerja tidak sendiri loh. Dokter itu dibantu oleh seorang atau beberapa orang perawat yang mempersiapkan berbagai macam perlengkapan agar dokternya bisa bekerja dengan mudah. Baiklah, teman-teman. Nah, setelah kalian mendengar tentang dokter, kalian sudah tahu apa itu dokter dan betapa mulianya pekerjaan dokter membantu orang-orang yang sakit. Maka kalian silahkan yang punya cita-cita jadi dokter, ayo belajar dengan semangat, belajar dengan rajin agar cita-cita kita terwujud. Siapa yang mau jadi dokter? Saya. Siapa yang mau jadi perawat? Saya. Boleh ya, jadi dokter, jadi perawat. Itu pekerjaan yang mulia. Semoga cita-cita kalian terwujud. Amin.
Demikian teman-teman belajar kita hari ini tentang profesi dokter. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video tentang profesi dokter yang telah kita saksikan tadi. Kita perhatikan tadi profesi seorang dokter, apa saja tugas-tugasnya dan peralatan, nama peralatan yang digunakan oleh seorang dokter dalam merawat pasiennya. Nah, semoga anak-anak ibu dapat memahami profesi seorang dokter yang tugasnya adalah mengobati orang yang sakit. Nah, oleh karena itu kita juga sebagai manusia harus menjaga kesehatan kita agar selalu sehat dan bisa mencapai cita-cita kita jika kita ingin menjadi seorang dokter. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga apa yang kita saksikan tadi, kita perhatikan tadi dapat menambah ilmu anak-anak ibu semua. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas di buku paket. Sampai jumpa.